Halo, kali ini aku akan menyajikan menu yang cukup tren yang pernah aku bagikan di IG Live waktu pandemi. Nah, sekarang saatnya aku untuk share di YouTube channel aku supaya semua dapat nonton hingga membuat kudapan ini. Ini bisa dibuat di mana saja karena bahan-bahannya sudah aku substitute dengan bahan yang ada di Indonesia dan bisa kamu dapatkan pasti di kota atau wilayah kalian semua. Menu ini namanya adalah Bus Burn Cheesecake, yaitu cheesecake ya yang gosong ya, orang ngomongnya dia gosong karena dia nanti coklat, rasanya ada seperti smoky gosongnya dan itu sensasinya luar biasa enak. Dan aku sadar bahwa teman-teman di sini lebih menyukai cheesecake yang lebih gurih dibandingkan cheesecake yang rasanya lebih hambar ya. Karena itu aku menggunakan bahan-bahan yang pastinya sesuai dengan selera lokal atau selera kita semua. Kita akan membahas sedikit mengenai sejarah Bus Burn Cheesecake ya. Bus Burn Cheesecake ini berasal dari Spanyol Utara tepatnya. Dan kata Bas itu berasal dari suku, nama suku Bas, tulisannya Basque gitu ya. Bas. Di sana jadi sangat populer dan sangat disukai oleh masyarakat sekitar hingga terbawa sampai ke Asia. Dipopulerkan di Taiwan, di Hong Kong, di Korea ya, sampai ke kafe-kafe ternama dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, hari ini kita akan membuat dengan bahan-bahan yang bisa terjangkau dan pastinya didapat di daerah kamu. Yuk kita mulai saja untuk melihat bahan-bahannya. Bahan utamanya pasti menggunakan cream cheese yang kualitasnya sangat bagus. Kalau di Spanyol mereka menggunakan cream cheese dengan kualitas yang top ya. Cuman hari ini kita akan membuat cream cheese-nya itu sesuai dengan selera kita. Kita akan bikin lebih ekonomis, yaitu menggunakan keju cheddar. Dan rasanya juga pasti lebih gurih karena aku yakin orang Indonesia itu menyukai rasa-rasa yang lebih strong atau lebih gurih. Ada keju cheddar yang sudah diparut, kemudian ada susu UHT. Lalu ada gula halus, ada telur, ada dairy whipping cream, dan juga ada vanilla ekstrak. Untuk dairy whipping cream, kalian bisa menggantikan dengan non-dairy whipping cream, hanya rasanya akan lebih ada manisnya. Di sini aku menggunakan dairy whipping cream supaya hasilnya lebih gurih dan tidak dominan pada rasa manis. Nah, loyang ideal yang dipakai adalah loyang bongkar pasang. Tapi kalau teman-teman nggak ada loyang bongkar pasang, kalian bisa pakai loyang bulat yang biasa seperti ini. Nah, di sini aku menggunakan loyang dengan diameter 15 cm dan tingginya 7. Bagi teman-teman yang punya loyang dengan ukuran berbeda, kalian bisa konversi resepnya ya. Kalian bisa klik link di atas ini untuk mempelajari gimana cara mengkonversi resep ini ke loyang yang berbeda ukurannya. Nah, caranya adalah loyang ini harus kita alasi dengan baking paper. Kita pasang baking papernya, cara acak aja ya, semakin acak semakin vintage itu bagus. Jadi kita pastikan dia sudah sampai ke ujung-ujungnya sini. Pastikan semuanya udah rata bagian bawahnya supaya bentuk cheesecake-nya juga bagus. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya, lalu kita sisihkan. Lalu lanjut kita akan proses untuk kejunya. Di sini ada keju cheddar, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu ada susu UHT. Setelah itu kita akan double boiler ya. Di sini ada air yang sudah aku didihkan. Nah, kemudian keju cheddar dan susu UHT-nya akan kita cairkan dengan sistem double boiler, di mana kita akan mendidihkan air di atas kompor lalu kita letakkan di atasnya. Kenapa? Agar susu UHT ini tidak menguap terlalu banyak dan menghindari gosong ya. Kita akan aduk-aduk terus hingga keju cheddarnya larut. Dijamin ini gurih banget, pasti lebih rich dibandingkan menggunakan cream cheese. Nah, kalau kejunya sudah seperti ini, sudah larut begini, kita langsung blender supaya halus atau menggunakan mixer ya. Kita bisa tuang ke dalam mixer. Sekarang kita mixer panas-panas, kalau ada blender lebih baik ya. Kita akan mixer hingga adonan kejunya dingin. Sambil menunggu adonan
cheese-nya dingin, kita bisa preheat ovennya di suhu 240 derajat Celcius, api atas bawah. Di sini aku menggunakan Oxon Giant Oven Rose Gold, di mana dia ada pengaturan untuk api atas bawahnya dan desainnya sangat eksklusif. Oke, adonan kejunya udah dingin. Sekarang kita boleh masukkan gula halusnya. Gula halus kita mixer hingga rata. Lalu selanjutnya kita akan masukkan telur. Jangan lupa telurnya untuk kita kocok dulu. Di sini telur berfungsi sebagai pengikat adonan ya. Lalu kita masukkan dairy whipping creamnya. Kita mixer hingga rata. Dan yang terakhir kita akan masukkan vanilla ekstrak. Oke, selesai. Kita aduk-aduk, pastikan semua udah tercampur rata. Kemudian kita tuang ke atas loyang. Adonannya memang cair ya, karena tadi untuk adonan kejunya kita nggak kulkasin dulu. Kalau misalnya mau lebih kental, kita bisa kulkasin 1 hari sebelumnya. Kalau kalian perhatikan di adonan ini ada bintik-bintik hitam ya, itu adalah dari vanilla ekstrak ya, adalah bean atau biji vanilla. Ini harum banget dan alami. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang selama 30 sampai 40 menit atau hingga dia coklatan dan ada burn di atasnya. Nah, kelihatan ya, Burnt cheesecake-nya udah matang, atasnya udah coklat seperti smoky gosong gitu ya. Kita matiin, kita keluarkan. Nanti setelah dingin, tekstur cheesecake ini akan menciut ya, jadi itu adalah hal yang normal sekali. Oke, kita dinginkan dulu dan idealnya setelah dia dingin di suhu ruang, kita masukkan ke dalam chiller untuk besoknya bisa diiris. Jadi jangan memotongnya pada keadaan panas karena hasilnya pasti tidak sempurna. Nah, Burnt cheesecake-nya ini udah dingin dari kulkas ya, kita bisa lepas dari loyang. So sexy, cakep banget. Bau harumnya udah kecium banget ya ke seluruh ruangan ya. Dan aku yakin nih rasanya enak deh. Kita buktiin ya. Sensasi gurihnya, kemudian ada smoky-nya dari bagian yang memang burn di sini. Benar-benar perpaduan yang perfecto. Sambil minum teh sore. Wajib rebake, no debat. Oke, happy baking dan semoga bermanfaat.